Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, ini pertemuan ke-6. Kita sudah masuk ke teorema superposisi. Jadi di sini kita sudah berhadapan dengan jumlah sumber yang lebih dari satu. Oke, ini capaian pembelajaran mata kuliah ya, ini sama untuk teorema pesannya. Intinya kita tetap menghitung arus dan tegangan, intinya itu. Oke, ini ada yang pernah ke sini? Ini bendung gerak Serayu yang di Gebasen ya. Ini ada jalur kereta api tapi sekarang sudah mati, sudah geser ke sini. Sekarang di sini. Nah, jadi kalau nanti kondisi sudah mereda, bolehlah main-main ke sini. Ini lumayan menarik ya. Ini Sungai Serayu. Oke. Nah, Sungai Serayu itu anak sungainya kan banyak. Ya, ini kita lihat yang gede aja ada 3 lah ya. Mungkin sebelah barat itu ada Kali Logawa. Kali Logawa itu yang sebelah barat Purwokerto, Karanglewas itu. Kemudian Kali Klawing ini yang di Purbalingga. Dan ya di hulu sana di daerah Banjar, Wonosobo itu ada Kali Serayu ya, yang paling jauh dari sini. Nah, oke, misalkan kita harus mengukur debit air ya. Tahu debit air ya? Debit air itu jumlah air yang mengalir di ya sebuah sungai atau ya badan air lah ya. Oke. Di sini nih, di ini apa nih namanya nih? Di ya dekat Muara lah ya, dekat sama Bendung Gerak Serayu itu. Dulu kata teman saya yang tinggal dekat situ waktu pembangunan dulu. Ya seru juga di sana. Saya sempat mengalami itu, ketemu pas di resmi kan, ketemu sama Soeharto. Oke lah, misalkan ini Mas Ezi ini, ya, Mas Ezi saya tugaskan mengukur debit air di sini. Nah, ya, udah bawa perahu, bawa alat ukur, tiba-tiba ada buaya. Ya. Nah, artinya apa? Kita di daerah Muara ini mungkin agak kesulitan mengukur debit air kalau banyak buaya begitu. Nah, artinya gimana ya? Kita harus mengukur debit air di setiap anaknya ini. Logawa kita ukur, di Kali Klawing kita ukur, dan di Kali Serayu bagian hulu juga kita ukur. Nah, terus kalau sudah dapat tiga-tiganya, ya nanti baru kita jumlahkan sehingga jumlah totalnya adalah yang ada di sini. Nah, ya begitulah itu prinsip superposisi itu seperti itu. Kita menghitung 1/1 untuk setiap sumber, sumber Logawa, sumber Klawing, sumber hulu. Nah, baru kita dapatkan totalnya. Nah, itulah kurang lebih teorema superposisi itu seperti itu. Nah, intinya kalau rangkaian itu lebih dari satu sumber, maka arus atau tegangan di komponen ini adalah jumlah dari arus-arus atau tegangan-tegangan yang dihasilkan untuk setiap sumber secara independennya sendiri-sendiri. Ada 3 sumber, yang 2 kita matikan dulu, kita hitung dari salah satu saja. Oke. Nah, jadi kalau sungai gampang ya, tinggal diukur di hulu. Tapi kalau rangkaian listrik ya kita harus mematikan sumber begitu. Jadi kalau ada sumbernya ada 3, ya yang 2 dimatikan, yang 1 tetap menyala. Nanti gantian, sumber A dulu selesaikan, sumber B selesaikan, sumber C selesaikan, nanti hasilnya dijumlah. Nah, tinggal nanti masalahnya adalah dijumlahkannya itu secara positif atau secara negatif. Kalau misalkan hasilnya ternyata bertabrakan, ya berarti negatif, begitu aja. Ya, ini sumber tegangan. Nah, kalau sumber tegangan bagaimana mematikannya? Ya, nilai sumber dibuat sama dengan 0. Artinya tegangannya dibuat sama dengan 0. Tegangan sama dengan 0 itu gimana? Ya, ini dihubung singkat. Nah, kalau sumber arus ya, dibuat arusnya sama dengan 0. Arus sama dengan 0 itu apa? Putus alias open circuit, rangkaian terbuka. Kurang lebih hanya begitu aja. Nah, misal ini contoh, carilah arus pada R3, ini sumbernya ada 2.
Nah, berarti kita mulai dari dulu, misalkan VS1 nyala dulu, IS2 mati, dan seterusnya. Nah, ini contoh, sumber 1 menyala, sumber 2 mati. Sumber 2 mati, tapi karena dia sumber arus, maka putus. Rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, kita tinggal mencari arus di R3 ini menggunakan seperti kemarin, menggunakan pembagi arus maupun pembagi tegangan. Oke. Tahap kedua, sumber 1 ini, sumber tegangannya kita matikan. Karena dia sumber tegangan, kita hubung singkat. Sementara sumber arus ini tetap nyala. Nah, maka kita hitung lagi arus di R3. Nah, rangkaiannya udah berubah. Rangkaiannya pasti berubah, beda rangkaiannya. Sehingga ya hitungannya beda. Artinya kita menghitung 2 kali kalau sumbernya ada 2. Seperti itu. Nah, oke, mungkin teorinya begini dulu. Habis ini babak kedua kita langsung ke contoh soal. Gitu aja ya. Oke.